Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi seputar rumor Paul Pogba kembali ke Manchester United. Ia menyebut bahwa untuk saat ini belum ada informasi apapun terkait rumor tersebut. Mantan klubnya Manchester United dilaporkan berminat untuk merekrut Paul Pogba dalam waktu dekat ini. Mereka berencana untuk memberikan kontrak jangka pendek padanya. Menurut laporan beredar yang di Inggris, Ruben Amorim dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa Pogba. Ini disebabkan saat ini lini tengah setan merah performanya cukup mengecewakan, apalagi beberapa personilnya mengalami cedera. Itulah mengapa ia menilai Paul Pogba bisa menjadi solusi jangka pendek untuk memperkuat lini tengah mereka dalam situasi sulit ini. Baru-baru ini Romano melalui kanal YouTube-nya mengomentari rumor kepulangan Pogba ke Old Trafford. Ia menyebut bahwa untuk saat ini kabar pulang ke Manchester itu masih sekedar spekulasi semata. Menurut gosip yang beredar, Pogba sendiri membuka diri untuk kembali ke Manchester United. Ia dikabarkan menargetkan kembali ke timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026 sehingga bermain untuk MU akan memperbesar kansnya untuk itu. Ada update bagus bagi para pendukung Manchester United. Gelandang mereka Kobbie Mainoo dilaporkan tidak mengalami cedera yang parah dan bisa comeback tidak lama lagi. Menurut laporan The Daily Mail, Mainoo mengalami cedera yang masuk dalam kategori sedang. Laporan itu menyebut bahwa Mainoo mengalami benturan keras di kakinya pada saat latihan. Awalnya cedera ini diduga masuk kategori berat, namun setelah melakukan pemeriksaan medis diketahui cedera ini masuk kategori sedang, sehingga ia tidak perlu absen terlalu lama. Menurut laporan tersebut, Kobbie Mainoo butuh waktu sekitar 6 pekan untuk pulih dari cedera. Itu berarti sang gelandang sudah pulih dari cedera pada akhir Maret 2025 nanti. Namun di akhir Mei nanti ada jeda internasional. Jadi ia baru bisa comeback setelah jeda internasional, tepatnya pada 1 April 2025 mendatang. Salah satu pemilik Manchester United, Avram Glazer, menegaskan tidak akan melepas sahamnya. Mayoritas saham setan merah masih dipegang oleh keluarga asal Amerika Serikat itu. Di MU saat ini ada 2 pemilik saham. Keluarga Glazer masih mempunyai 75% saham secara keseluruhan. Sir Jim Ratcliffe lewat Ineos mempunyai 25% saham MU. MU sedang dihantam krisis finansial saat ini, sedang melakukan efisiensi dengan merampingkan staf. Penjualan saham menjadi salah satu cara agar MU mendapatkan suntikan dana baru. Oleh karena itu, Avram Glazer ditanya mengenai potensi untuk menjual saham miliknya. Dia mengatakan tidak kepada Sky Sport. Manchester United akan dijamu oleh Everton dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan ini. Tim berjuluk Setan Merah itu didukung catatan sip melawan The Toffees. Everton versus MU berlangsung di Goodison Park. Laga itu digelar pada hari Sabtu 22 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Dalam catatan Talksport, Man United mempunyai catatan bagus saat melawan Everton. MU memetik kemenangan atas Everton dalam 5 pertandingan di Liga Inggris. Everton tidak bisa mencetak gol dalam 4 laga. Terakhir kali Everton tidak bisa menang dan mencetak gol dalam 5 pertandingan saat melawan Wolverhampton pada rentang 1957 sampai 1960. Kemenangan 3 kali beruntun saat tandang ke markas Everton pernah didapat MU pada September 2007. MU juga pernah meraih hasil clean sheet beruntun di kandang Everton pada tahun 97. Meski demikian, MU patut waspada dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris. Everton menang 4 kali dan imbang sekali. Manchester United masih memiliki kesempatan untuk menambah koleksi trofi mereka di musim 2024-2025. Sejauh ini setidaknya ada 2 gelar yang mungkin didapat Setan Merah, yakni Piala FA dan Liga Eropa.
Piala FA adalah kompetisi dimenangkan MU pada musim 2024-2025. Ketika itu di bawah kendali Erik ten Hag sebagai manajer, MU menang 2-1 atas Manchester City pada laga final. Upaya untuk mengulang prestasi itu sangat terbuka, sebab MU telah lolos ke putaran kelima. MU lolos ke fase ini setelah menang lawan Arsenal dan Leicester City. Pada putaran kelima, MU akan berjumpa Fulham. Laga melawan Fulham akan dimainkan di Old Trafford pada 2 Maret 2025 nanti. Faktor bermain di kandang membuat MU dijagokan untuk bisa menang dan melaju ke babak perempat final. Selain Piala FA, MU juga masih berpeluang jadi juara Liga Eropa. Peluang setan merah untuk juara bisa dibilang cukup besar, sebab format baru membuat tidak ada klub Liga Champion yang degradasi ke Liga Eropa. Ketertarikan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani terhadap Manchester United kembali mencuat. Kabar ini mengejutkan karena keluarga Glazer sebelumnya sudah menegaskan tidak berniat menjual klub. Harapan akan perubahan sempat muncul ketika Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe bersaing dalam proses akuisisi. Namun Sheikh Jassim mundur setelah menolak opsi investasi parsial seperti yang akhirnya diterima Sir Jim Ratcliffe. Sheikh Jassim dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk mengakuisisi 100% saham klub, namun tawarannya ditolak sementara Sir Jim Ratcliffe berhasil mendapatkan 27,7% saham, tapi itu tetap membuat keluarga Glazer sebagai pemegang kendali utama. Mengutip dari Daily Mail, pada Desember lalu disebutkan bahwa bankir asal Qatar tersebut masih terbuka untuk kembali bernegosiasi jika kesempatan itu muncul. Selain aspek finansial, Sheikh Jassim dikabarkan ingin menghadirkan perubahan signifikan dalam manajemen klub dan membawa kembali kejayaan Man United di kompetisi domestik maupun Eropa. Situasi di MU terus dipantau oleh Sheikh Jassim dan kelompok investornya. Dengan tekanan dari para supporter yang menginginkan perubahan dalam manajemen klub, kemungkinan munculnya tawaran baru dari masih ada. Menurut The Telegraph, dua sponsor global MU sedang mempertimbangkan untuk mengurangi atau bahkan mengakhiri kontrak mereka jika performa tim terus merosot. Kondisi finansial MU kian mengkhawatirkan karena ancaman dari sponsor. Laporan keuangan klub untuk musim 2023-2024 menunjukkan bahwa MU mendapatkan 303 juta pound sterling dari sektor komersial, hampir setengah dari total pendapatan klub sebesar 662 juta pound sterling. Namun The Telegraph mengungkapkan bahwa setidaknya dua mitra global MU mulai meragukan keberlanjutan kemitraan mereka. Kekhawatiran ini muncul akibat perubahan lanskap di klub setelah kepemilikan berpindah tangan. Lebih buruk lagi, ada perasaan lagi tidak dihargai seperti sebelumnya di antara para sponsor. Jika MU kembali gagal lolos ke Liga Champion dan performa terus menurun, dampak finansialnya bisa semakin besar. Untuk mengatasi masalah PSR dan menjaga stabilitas keuangan klub, MU menunjuk Mark Armstrong, mantan Chief Revenue Officer PSG, sebagai direktur bisnis baru. Armstrong bertanggung jawab atas pengelolaan biaya dan memastikan MU tidak melanggar aturan PSR. Bek Manchester United Rafael Varane mengungkapkan dirinya pernah mencoba berdiskusi secara jujur dan terbuka dengan Erik ten Hag, tapi hasilnya malah membuatnya dicadangkan 2 bulan. Saat itu Rafael Varane tidak diberi kesempatan bermain sebagai starter di skuad MU, padahal bek Prancis itu tidak mengalami kendala kebugaran. Ten Hag sempat mengklaim tak memainkan Varane karena alasan taktikal. Namun hal tersebut dibantah oleh mantan pemain Como itu. Ia mengatakan Ten Hag mencadangkan dirinya sebagai imbas dari usahanya berdiskusi dengan sang pelatih. Saat itu, Rafael Varane mengaku berani bicara belak-belakan dengan manajer Plontos tersebut. Rafael Varane kemudian menjelaskan lebih lanjut apa hal yang ia diskusikan dengan Erik ten Hag. Ia mengaku tidak setuju dengan caranya berkomunikasi dengan skuad Manchester United. Kisah menarik mulai terungkap ketika Real Madrid dikabarkan serius mengincar bek muda berbakat Everton, Jarrad Brandt-White, pada bursa transfer musim panas mendatang. Sebelumnya Manchester United sempat mengincar Brandt-White, namun mundur setelah Everton memasang bandrol 75 juta pound sterling. Namun performanya yang semakin matang termasuk peran kuncinya dalam 4 kemenangan Everton dari 5 pertandingan terakhir Premier League membuat harga tersebut kian terasa sepadan. Sebuah pertanda bahwa pertarungan mendapatkan tanda tangan Brandt-White akan menjadi salah satu drama transfer panas musim depan.
Situasi darurat di lini pertahanan memaksa Real Madrid agar cepat mencari bek tengah baru. Daily Mail mengungkap bahwa daftar incaran Real Madrid adalah Ibrahima Konate, Dean Huijsen, dan yang paling menarik, Jarrad Brandt-White. Ketertarikan Real Madrid pada Brandt-White sejalan dengan misi klub meremajakan skuad. Di usia 22 tahun, bek Inggris ini dianggap cocok dengan profil bek tengah yang diinginkan Los Blancos untuk masa depan.